Halo Boruto Lovers, chapter 8 Boruto to Blue Vortex akhirnya sudah rilis secara resmi di Manga Plus. Seperti biasa, Mimin akan mereview manga Boruto to Blue Vortex yang rilis setiap bulannya. Cover manga kali ini diisi oleh Ego Jubijura yang berjudul Itu Tidak Penting. Pada background covernya bertuliskan Jura datang menantang, Jura yang datang ke Konoha untuk mencari Naruto karena ketidaktahuannya. Pada bagian pertama di samping gambarnya bertuliskan cahaya yang dimiliki Boruto menyinari Mitsuki, lalu cahaya itu pun sampai pada Aida. Diperlihatkan Aida yang sedang melihat akhir dari pertarungan Boruto melawan Mitsuki menggunakan Shinrigan miliknya. Boruto berkata, "Aku adalah mataharimu, takkan ada penggantinya, datanglah padaku kapan saja." Aida yang melihat kejadian itu berkata, "Tunggu sebentar, kenapa dia keren banget, ini gawat." Lalu Kawaki yang ada di samping Aida berkata, "Oi, apalagi yang kau tunggu? Cepat cari tahu di mana Mitsuki, kalau tidak bisa-bisa Boruto sialan itu kabur." "Tunggu sebentar lagi," jawab Aida. Delta yang saat itu bersama Kawaki berkata, "Hei Kawaki, kau ini, kenapa kau bersikap sok begitu pada Aida? Bikin emosi saja." Kawaki menjawab, "Silakan saja kalau kau emosi, aku tidak peduli." Daemon yang saat itu berada di situ juga hanya diam saja sambil melirik ke arah Kawaki. Aida melanjutkan, "Ketemu di dalam hutan sekitar 10 km dari selatan gerbang besar." Kawaki berkata, "Takkan kubiarkan lolos, ayo Delta." Kawaki langsung terbang duluan meninggalkan Delta. Delta berkata, "Sialan, aku pergi dulu Aida, nanti akan kumarahi dia." "Terima kasih Delta, hati-hati, tolong jaga Kawaki ya," jawab Aida. Delta langsung mengangkat jempolnya. Setelah itu langsung terbang menyusul Kawaki. Setelah berhasil menyusul Kawaki, Delta berkata, "Pokoknya kalau Aida sudah muak padamu, aku akan langsung membunuhmu." Kawaki menjawab, "Begitu urusanku selesai, tanpa kau suruh pun aku akan melenyapkan diri." Mereka berdua langsung melesat dengan cepat ke lokasi Boruto berada. Kemudian scene beralih ke dalam hutan. Terlihat salah satu monster Sumiaka sedang berlari di dalam hutan. Boruto menjelaskan kepada Shikamaru, tidak hanya ego mereka yang telah bangkit, mereka juga sudah mulai berubah menjadi pohon dewa. Shikamaru berkata, "Kau bercanda kan? Pohon dewa itu mengisap nyawa planet kan? Kau mau bilang kalau planet ini sudah tamat?" Boruto menjawab, "Tidak, belum sampai situ. Tapi kalau mereka melahapku atau Kawaki, mereka akan menjadi pohon dewa yang sempurna. Lalu mereka akan menghasilkan buah cakra, saat itulah planet ini akan mati." Ino terkejut mendengarkan penjelasan dari Boruto. Shikamaru melanjutkan, "Omong-omong soal pohon dewa, Moegi Kajamatsuri dari tim 10 dimakan Sumiaka dan menjadi pohon. Hal yang serupa juga terjadi pada beberapa orang. Tidak peduli laki-laki atau perempuan. Apa maksudnya itu?" Boruto melanjutkan, "Pohon dewa memanfaatkan cakra mereka. Karena itulah mereka dibiarkan hidup. Tapi aku pun belum tahu dengan jelas tujuan mereka." Shikamaru berkata, "Boruto, sampai sejauh mana yang kau ketahui tentang mereka?" Shikamaru mendapatkan panggilan dari tim sensor. Tim sensor berkata, "Hokage ke-8, ada permintaan komunikasi dari Kawaki. Apakah Anda bersedia untuk disambungkan?" Shikamaru berkata, "Tolong tunggu sebentar." Lalu Shikamaru memastikan sesuatu kepada Ino dan berkata, "Ino, ada komunikasi dari tim sensor lain. Apa percakapan yang ini bisa terdengar oleh mereka?" Ino menjawab, "Masing-masing komunikasi punya jalur sendiri. Mestinya tidak masalah. Dalam situasi ini hanya kau yang bisa mendengar keduanya." Shikamaru kembali berbicara pada tim sensor. "Maaf menunggu, tim sensor silahkan hubungkan." "Baik," jawab tim sensor. Shikamaru langsung berkomunikasi dengan Kawaki dan berkata, "Kawaki, ini Shikamaru, ada apa?" Kawaki menjawab, "Aida sudah menemukan lokasi Boruto. Dia lari ke arah selatan, belum terlalu jauh dari desa. Saat ini aku sedang menuju ke sana." Shikamaru melanjutkan, "Wilayah hutan di selatan ya? Apa yang Boruto lakukan di tempat seperti itu?" Shikamaru berpura-pura seolah-olah tidak mengetahui apapun soal Boruto. Kawaki menjawab, "Mana aku tahu, Delta akan melakukan serangan dadakan dari atas. Setelahnya aku akan menyerang dari sisi yang berlawanan." Shikamaru berkata, "Tenanglah Kawaki, jangan terburu-buru. Dia yang sekarang sangat kuat. Tunggulah sampai bantuan tiba. Kita tidak boleh membuang-buang waktu Paman Shikamaru. Bagaimana kalau dia sampai lolos?" kata Kawaki. Boruto yang saat itu mendengar percakapan itu langsung berkata, "Sampai nanti Hokage ke-8, nanti akan kuhubungi lagi." Ketika sudah hampir dekat di lokasi Boruto berada, Delta berkata kepada Kawaki, "Hei, mestinya sudah dekat kan?" Kawaki tiba-tiba berhenti. Delta berkata, "Hei, jangan tiba-tiba berhenti begitu dong." Kawaki berkata, "Ini aneh, hawa keberadaannya tidak ada." Delta berkata, "Mungkin dia sadar kalau kau mendekat." Kawaki menjawab, "Tidak, kami sama sekali tidak mendeteksi hawa keberadaan satu sama lain. Dia menghilang sebelum menyadari hawa keberadaanku."
Oh iya, berarti kita sedang kurang beruntung saja, kata Delta. Kawaki terlihat kesal dan penuh kecurigaan. Sepertinya Kawaki mulai mencium aroma pengkhianatan dari dalam desa Konoha. Adegan beralih ke Eida dan Daemon. Terlihat Mitsuki sudah kembali ke tempat Eida setelah urusan dengan Boruto selesai. Mitsuki berkata, maaf, kau ada di sini ya? Apa aku mengganggu? Eida berkata, aku tidak menyangka kau akan melakukan itu pada Kawaki. Mitsuki menjawab, apa dia marah? Eida menjawab, entahlah, dia memang menyuruhku untuk mencari, tapi tujuannya hanya untuk menemukan Boruto. Begitu tahu tempatnya, dia langsung menuju ke sana. Mitsuki berkata, bahkan marah padaku baginya sama saja dengan membuang-buang waktu. Dan kemudian tiba-tiba Daemon yang berada di situ berkata, hei, apa kau tidak sedih mengatakan itu? Tidak, itu sendiri tidak penting. Aku berpikir seperti itu sudah lama, jawab Mitsuki. Mitsuki melanjutkan, Eida, sebelum bertemu denganmu, aku tidak tahu apa itu cinta. Eida menjawab, kau merayuku? Buang-buang waktu saja. Mitsuki berkata, aku tahu kalau ini adalah perasaan palsu yang dibuat oleh kemampuanmu. Malahan, kalau tidak begini, seumur hidup aku tidak akan pernah tahu perasaan yang indah ini. Mungkin karena aku adalah manusia buatan yang dibuat dari nol, bukan hanya cinta. Aku bahkan tidak mengerti diriku sendiri. Tapi menurutku itu bukan masalah. Selama matahari yang menyinariku tetap ada di sana, secara ekstrim tidak ada hal yang penting bagiku, termasuk diriku sendiri. Selama ini aku beranggapan begitu, tapi itu kesalahan besar. Terlihat Eida dan Daemon yang mendengarkan curhatan Mitsuki. Mitsuki melanjutkan, aku ya, yang terpenting adalah pertama-tama aku harus mengetahui diriku sendiri. Entah sejak kapan aku kehilangan arah. Apa arti matahari bagiku? Apa hal yang paling berharga bagiku? Eida berkata, Boruto membuatmu sadar akan hal itu ya? Baguslah. Mitsuki berkata, kalau aku bilang begini mungkin terdengar lancang, tapi kau mirip denganku. Kau tidak tahu alasan mengapa kau menyukai Kawaki. Eida berkata, yang namanya cinta seperti itu kan? Memikirkannya saja sudah membuat dada terasa sesak. Alasan kenapa kita bisa merasakan itu tidak penting. Kau hanya tidak bisa mengerti karena kau rasakan hanya cinta palsu yang disebabkan oleh kemampuanku. Mitsuki berkata, mungkin kau benar. Hanya saja aku takut sewaktu aku merasakan bahwa selama ini aku meyakini orang yang salah sebagai matahariku, aku jadi takut kehilangan hal itu. Lalu kuputuskan untuk berhenti memikirkan apakah benar dia matahari atau bukan. Eida berkata, kau ingin bilang kalau aku juga seperti itu? Kau mau bilang kalau aku orang naif dan hanya jatuh cinta pada cinta itu sendiri? Aku tidak bermaksud bilang begitu. Maaf, kurasa kata-kataku memang sedikit lancang ya, jawab Mitsuki. Eida berkata, aku tidak tahu ini benar atau tidak, tapi boleh aku jujur mengatakan apa yang aku pikirkan sekarang. Kita ini sedang saling curhat soal cinta, tidakkah gokil? Hah? Respon Daemon yang mendengar percakapan kakaknya. Mitsuki berkata, ya terserah kau mau menganggap ini apa. Eida berkata, kapan-kapan aku ingin mengobrol santai denganmu Boruto. Adegan beralih, terlihat monster Sumiaka yang sedang berlari di hutan dekat desa Konoha. Di sisi lain terlihat Jura sedang bersama Hidari dan berkata, harusnya sebentar lagi. Kemudian Jura memasukkan kepalanya ke dalam sebuah kubus dan menembus ke tanda cakar pada tubuh Sumiaka yang sedang mendekati Konoha. Jura berkata, sudah waktunya, ikuti aku Hidari. Jura dan Hidari keluar melalui tanda cakar pada tubuh Sumiaka tersebut, tepat di depan pintu gerbang masuk Konoha. Adegan beralih ke percakapan Ino dan Shikamaru. Ino berkata, Shikamaru, apa kau percaya dengan apa yang diceritakan Boruto? Shikamaru menjawab, aku paham apa yang kau katakan. Seperti yang aku jelaskan sebelumnya, ini adalah misi rahasia. Apapun pendapatmu, jangan ungkapkan pada orang lain. Ino menjawab, aku paham itu, tapi menurutku ini sangat... Tiba-tiba percakapan Ino dan Shikamaru terpotong karena menerima informasi dari tim sensor dan berkata, Hokage ke-8, ada penyusup 2 orang, posisi mereka di dekat gerbang besar. Hasil pencocokan dengan data cakra, 1 orang tidak diketahui, yang satunya lagi datanya cocok dengan Sasuke Uchiha. Sarada yang mendengar informasi itu sontak berkata, Papa? Hidari bertanya pada Jura, ada di mana si Naruto Uzumaki itu? Aku tidak tahu tempatnya, tapi aku bisa mengerti, jawab Jura. Di tengah pembicaraan Jura dan Hidari, tiba-tiba datang para Jonin Konoha menyergap dan berkata, jangan bergerak, dengan maju selangkah saja, maka akan kami anggap kalian sebagai musuh. Kau yang di sana, Sasuke Uchiha, untuk apa kalian menyusup kemari? Di sisi lain, Shikamaru berkata, lakukan sesuai prosedur, prioritaskan evakuasi penduduk sipil. Shika, ucap Eida di tengah kegentingan itu. Eida, maaf, sekarang aku sedang sibuk, bisa tolong hubungi lagi nanti, jawab Shikamaru. Eida melanjutkan, ini soal para penyusup itu. Maaf, aku telat melaporkan ini, tapi aku pernah melihat mereka beberapa saat lalu. Mereka adalah Jubi. Entah apa yang membuat mereka kini memiliki ego. Aku rasa aku tak perlu memberi
memberitahu kalian, tapi mereka musuh Konoha. Terlihat para Jounin yang menyergap Jura dan Hidari langsung tewas, tertusuk pohon. Hidari, lihat itu, ada toko buku bekas, kata Jura. Mereka pun masuk ke dalam toko buku tersebut. Jura berkata, menakjubkan, sepertinya aku bisa mengharapkan pertemuan yang tak kubayangkan. Hidari mencari ke dalam toko dan berkata, apa Naruto Uzumaki ada di sini? Kalau kalian masih ingat, vibesnya sama seperti Itachi dan Kisame menyusup ke Konoha untuk mencari Naruto. Menarik, ekspresi wajahmu yang selalu serius saat mengatakan sesuatu menurutku sangat lucu, ucap Jura. Lalu tiba-tiba ada sesuatu yang menyerang Hidari, yaitu serangan besi Daikokuten milik Kawaki. Akan tetapi Hidari melompati serangan tersebut. Kawaki melanjutkan serangannya dengan menendang Hidari hingga terpental. Kawaki berkata, apa-apaan kau ini? Untuk apa datang ke Konoha? Jura berkata dengan santai, jangan mengacau di depan toko. Bisa-bisa gunung hartanya jadi cacat kan Kawaki? Tanpa disadari Kawaki, Jura menyerang secara tiba-tiba dengan menangkapnya menggunakan pohon dari bawah tanah. Dengan cepat Kawaki langsung menggunakan Sukuna Hikona untuk mengecilkan tubuhnya agar lolos dari pohon tersebut dan berpindah ke belakang Jura untuk menyerangnya dengan perubahan tangan senjata miliknya. Akan tetapi serangan Kawaki dengan mudah dihancurkan oleh Jura. Apa? Kata Kawaki. Belum waktunya aku membunuhmu, jadi diamlah Otsutsuki, ucap Jura. Jura langsung meninju Kawaki hingga terpental jauh dan tak sadarkan diri. Kawaki, ucap Delta. Jura merasakan sesuatu dan berkata, Uzumaki Naruto, kau ada di sana ya? Hei Kawaki, bertahanlah, ucap Delta. Hidari, dia ada di dekat sini, kata Jura. Kau yakin? Jawab Hidari. Jura melanjutkan, dia adalah Jinchuriki yang menjadi wadah dari Biju. Sebagai sesama inkarnasi Biju, aku bisa mengenali cakra Biju yang ada padanya. Terlihat Sarada dan Sumire berlari menuju ke tempat Jura dan Hidari. Sarada teringat kata-kata tim sensor. Datanya cocok, itu cakra milik Sasuke Uchiha. Di sisi lain, Sarada juga mengingat perkataan Boruto yang mengatakan, guru dimakan oleh Jubi. Sarada berbicara dalam hati, lantas apa maksudnya ini? Berarti siapa yang datang ke Konoha? Terlihat juga tim Shikadai bersama Himawari bergegas ke arah lokasi penyusup. Shikadai berkata, dengar ya, jangan ragu meski lawan kita adalah paman Sasuke. Dia pemberontak yang berkomplot dengan Boruto sialan itu. Tenang saja Himawari, aku bersamamu, ucap Inojin. Di tengah perjalanan tim Shikadai bersama Himawari, tiba-tiba Jura dan Hidari muncul di depan mereka. Hidari berkata, apa benar dia Naruto Uzumaki? Jura berkata, aneh, apa maksudnya ini? Ternyata Jura salah target. Cakra Biju yang dia rasakan ternyata bukan milik Naruto, melainkan putrinya Naruto, yaitu Himawari. Oke, sekian cerita manga Boruto 2 Blue Vortex chapter 8. Sampai jumpa di chapter selanjutnya.